Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Podlau, podcastnya Anak Lau. Oke, kembali lagi bersama saya Azwal Maulana selaku Aklem Medinprop, dan saya ditemani dengan rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selvia Yuniananta dari Aklem Keilmuan dan Riset LEM FHUII. Nah, kita hari ini bersama dengan narasumber yang sangat kompeten di bidang yang akan kita bahas saat ini. Siapa Azwa kira-kira? Oke, siang hari ini kita sudah ditemani dengan Bapak Mumin Zaki. Bagaimana Pak kabarnya Pak di cuaca yang sedang tidak menentu ini Pak? Baik, sehat saya walaupun cuacanya kayak negara kita kayaknya nggak nentu juga. Sulit ditebak ya Pak? Sulit ditebak. Nah, Azwa, Bapak Muzaki ini, beliau selaku Direktur Pusat Studi Hukum Agraria di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Masya Allah. Nah, hari ini kita mau membahas Indonesia darurat agraria, di mana kita semua tahu bahwa negara Indonesia adalah negara yang agraris, sehingga tanah benar-benar mempunyai peranan yang sangat penting. Nah, tidak heran juga jika tanah merupakan aset yang cukup besar yang dimiliki oleh banyak orang. Nah, dengan harga jual tanah yang cukup tinggi tidak menghalangi seseorang untuk memiliki dan menguasai sebuah tanah. Tentunya dengan tanah, konflik-konflik pertanahan sering sekali terjadi di Indonesia. Nah, tidak hanya di daerah perkotaan, bahkan juga di pedesaan. Nah, konflik ini tuh bisa sering terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok itu sendiri. Pentingnya tanah inilah yang kerap kali menyebabkan adanya permasalahan-permasalahan yang kemudian menimbulkan peningkatan kasus agraria yang ada di Indonesia. Nah, kita lihat data di tahun 2021 bahwa Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA mencatat adanya 207 konflik agraria dengan rincian sektor apa saja, Azwa? Oke, rincian sektor yang pertama itu ada sektor perkebunan 74 kasus, sektor infrastruktur 52 kasus, 30 kasus pada sektor pertambangan, 20 kasus pada sektor properti, sektor kehutanan dan pesisir dengan total 17 kasus, kasus antara militer dan masyarakat sebanyak 4 kasus, dan sektor pertanian dengan 3 kasus. 17 konflik tersebut menambah daftar kasus konflik kepentingan penguasaan lahan antara masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan pemerintah, selalu itu bertambah. Nah, kemudian DPR sebagaimana mengutip dari data laporan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional bahwa seluruh konflik yang terjadi pada tahun 2021 ini semakin meningkat nih, mencapai 8.111 kasus. Nah, dari kasus tersebut tidak jarang pula terdapat kasus kekerasan yang ada di dalamnya. Kemudian juga baru-baru ini melalui sidang paripurna Komnas HAM pada tanggal 14 November 2022 resmi menetapkan bahwa salah satu dari 9 isu prioritas Komnas HAM ialah mengenai konflik agraria. Nah, bagaimana tidak, dari 40 isu kasus yang sedang ditangani oleh Komnas HAM sebanyak adanya 536 aduan mengenai aduan konflik agraria. Bahkan nominal aduan tersebut menempati 2 posisi tertinggi dari semua total aduan isu kasus. Oke, sebagai kita lanjut ya ke pertanyaan mungkin Pak. Enggak, silakan. Sebagai pembuka nih, biar teman-teman penonton juga pada tahu, dasar hukum agraria itu dapat ditemui di mana saja sih Pak? Jadi begini, kalau hukum agraria itu kan semua aspek yang mengatur sumber daya alam. Jadi bisa tanah, bisa hutan, bisa laut, bisa perkebunan dan sebagainya. Tapi kalau yang namanya undang-undang agraria itu hanya satu, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60
yang itu produk Orde Lama sebetulnya, tapi sampai sekarang masih berlaku. Dan pada beberapa periode presiden itu belum sanggup untuk membantu itu, merubah gitu ya, undang-undang yang katanya produk Orde Lama itu. Tapi memang selalu update gitu, dan itu selalu digunakan sebagai rujukan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 peraturan pokok dasar-dasar agraria. Ya. Dasarnya Peraturan dasar pokok-pokok agraria. Dasar pokok-pokok agraria. Nah, kemudian melihat dari banyaknya total isu kasus mengenai konflik agraria yang sempat tadi kita ulik, menurut Bapak sendiri apa sih sebenarnya penyebab konflik agraria di Indonesia ini selalu bertambah bahkan memuncak? Ya, rumusnya begini, demand dan supply gitu ya, permintaan dan persediaan. Tanah itu kan tetap, tanah itu nggak beranjak gitu, bahkan semakin lama semakin hilang dengan adanya abrasi dan adanya longsor. Tapi jumlah penduduk setiap hari bertambah. Semua ini kan memerlukan lahan ini, entah tempat tinggal, entah untuk pertanian dan sebagainya. Itulah kemudian seperti dikatakan tadi, tanah menjadi sesuatu yang sangat mahal, sangat ekonomis. Dan sekarang orang kalau tidak mempunyai tanah itu ya tidak dikatakan sebagai orang yang menetap di situ. Itulah kemudian menjadi konflik yang selalu akan timbul karena seperti itu. Kemudian Pak, lalu apakah semua jenis konflik agraria itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM? Atau seperti apa ya? Kita lihat ya sekarang ini kalau saya mengelompokkan sengketa atau konflik agraria itu ada 3. Konflik horizontal itu antar kita gitu ya, antar penduduk. Biasanya konfliknya sederhana, tentang perbatasan, warisan, itu ya. Dan itu penyelesaiannya biasanya gugat menggugat. Yang kedua adalah korporat melawan rakyat. Korporat ini pengusaha tambang, pengusaha perkebunan yang mempunyai lahan sangat luas. Dan biasanya mereka ketika diberikan sebuah lahan yang luas, pemerintah tidak melihat bahwa di situ ada sekelompok masyarakat yang sudah tinggal di sana. Ya. Nah itulah yang menyebabkan tiba-tiba masyarakat yang biasanya mengambil hasil hutan, mengambil sumber daya alam di situ tiba-tiba dilarang. Karena di situ sudah ada korporat, ada perusahaan yang menguasai tanah itu. Itu terjadi sengketa. Yang ketiga adalah ini yang lebih ngeri, negara melawan rakyat. Itu, negara melawan rakyat ini artinya bisa saja negara ini berkomprador dengan pengusaha. So kita lihat ya, kalau ada konflik apa dengan rakyat, mesti ada aparat polisi yang mengamankan. Seolah-olah yang akan membahayakan itu rakyat. Nah itu konflik seperti itu. Nah kategori apabila satu konflik pertanahan itu, konflik agraria itu, di situ ada aparat yang ikut campur, dalam hal ini polisi, itu biasanya akan ada kategori pelanggaran HAM, ya, karena seharusnya negara itu kan melindungi, bukan malah, betul sih katanya untuk mengamankan, tetapi sangat represif. Beberapa kali kita lihat di televisi, di media elektronik itu mereka dipukulin, mereka diusir. Mereka kenapa? Alasannya melawan. Ya melawan dong, tanah dia, kehidupan dia dari sekian banyak tahun mereka usahakan tiba-tiba dirampas, tiba-tiba diambil tanpa ada kompromi apa-apa. Itu biasanya. Jadi intinya tidak semua dianggap sebagai konflik agraria. Tetapi kalau di situ ada campur tangan pemerintah, dalam hal ini misalnya negara, itu biasanya disebut dengan konflik agraria. Konflik agraria yang bernuansa pelanggaran HAM. Nah, gitu. Mungkin selanjutnya ada suatu dasar hukum mengenai agraria di Undang-Undang Pasal 33 Ayat 3 itu mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana Pak? Undang-Undang Dasar maksudnya ya? Iya.
Memang apa namanya sumber dari penguasaan negara atas sumber daya alam itu. Sumber daya alam itu kalau saya mengatakan kan singkatannya barakat itu. Bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam terkandung di dalamnya. Itu semuanya. Itu di dalam pasal 33 itu dikatakan adalah dikuasai oleh negara. Nah, dikuasai oleh negara tetapi ada penguasaan negara itu mempunyai syarat satu. Mereka mengelola semua sumber daya alam ini nantinya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran siapa? Kemakmuran kita, rakyat. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu, baik yang sudah di amandemen maupun yang lama, tidak ada penjelasan umum atau penjelasan atas apa sebetulnya yang dimaksud dengan hak menguasai negara itu. Ya. Nah, baru pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria itu memberikan batasan. Ada 3 wewenangnya. Pertama, mengatur dan menyelenggarakan hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah, ya. Kemudian mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanahnya dan mengatur hubungan hukum antara perbuatan-perbuatan orang mengenai tanah. Jadi hanya itu. Dan kalau mengutip apa yang pernah diberikan oleh almarhum guru saya itu Profesor Habib Harlindungan, negara itu hanya mengatur semua aturan itu untuk kesejahteraan kita. Nah, sekarang kita uji. Setelah kita menyerahkan itu, apakah kita makmur atau tidak? Kita sejahtera atau tidak atas dikuasai mereka itu? Kalau tidak, berarti kan apa yang kita berikan sebagai kuasa kepada mereka, pemerintah ini, tidak dijalankan. Nah, kalau tidak dijalankan kuasa itu apa yang kalau merugikan pemberi kuasa? Mestinya dicabut, gitu kan? Kalau menggunakan logikanya pemberian kuasa. Kalau tiba-tiba yang saya berikan kuasa itu akan merugikan saya, berhenti dulu lah. Kan gitu. Atau dia melanggar melebihi kewenangan dari yang kita berikan untuk menguasakan itu. Begitu. Oke. Mungkin selanjutnya dari sekian banyaknya penjelasan yang telah Bapak uraikan, mungkin dari rekan ada yang ingin bertanya? Saya mau tanya Pak. Oh, boleh. Dari luar kamera. Yes. Jadi kan Bapak sempat ngomongin terjadinya jadi perlawanan dari negara melawan dengan rakyat itu kan Pak. Ini saya sempat baca berita salah satu universitas di Jakarta itu dia memiliki tanah yang emang luas. Nah, pada saat dari awal universitas itu dibangun, emang di sekitar universitas itu dibangun rumah-rumah untuk karyawan-karyawan dari universitas tersebut, Pak. Nah, tapi kan mungkin orang zaman dulu masih pemikirannya masih konservatif yang tidak memerlukan surat-surat yang lengkap dan sebagainya gitu. Mungkin emang belum memahami peraturan atau hukum yang berlaku gitu. Hingga berdampak pada akhir-akhir ini ya mereka rumahnya itu ditarik-tarikin, tapi mereka para penghuni itu merasa rumah itu adalah rumah milik orang tua zaman dulunya mereka gitu loh Pak. Dan sampai masuk ke pengadilan pun itu juga mereka pada akhirnya akan terkalah gitu. Tapi itu yang saya ingin tanya itu emang apakah dari dulu itu pemberitahuan terhadap pemberlakuan undang-undang agraria ini belum masif atau bagaimana? Ya, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang Nomor 5 Tahun 60 itu dibentuk berdasarkan hukum adat. Hukum adat itu hukum asli bangsa Indonesia. Ya, mungkin pemirsa banyak yang belum tahu juga atau yang di ruangan sini bahwa 4 poin dari Sumpah Pemuda itu salah satunya dalam mengakui hukum adat sebagai hukum yang berlaku untuk seluruh tanah air Indonesia. Cuman nggak dibuat 1, 2, 3. Yang 1, 2, 3 kan kami putra putri Indonesia kan gitu ya. Yang keempat klausulnya itu tulisannya itu adalah bahwa mengakui hukum adat sebagai hukum bangsa Indonesia. Nah, yang namanya hukum adat kan tidak tertulis.
orang mengetahui bahwa itu tanahnya si A, si B, itu berdasarkan pengakuan. Mana ada yang kalau sudah tertulis namanya bukan hukum adat. Dia sudah ngikut BW kan gitu. Yang berlaku di Hindia Belanda pada saat itu. Nah, bagaimana itu? Nah, dia tetap diakui sebagai pemilikannya dengan apa? Harus ada bukti memang. Cuman kalau misalnya dia kalah di pengadilan itu saya khawatir bahwa hakim tidak menguasai ya. Tidak menguasai tentang agraria. Makanya kalau kita bilang kan hakim itu harus menguasai seluruhnya. Demikian juga harus pelajari. Nah, di situ sebetulnya harus ada ahli, saksi ahli. Di Jakarta banyak seperti itu. Tetapi rata-rata kalau di kota itu biasanya ada secari kertas namanya entah itu perponding. Kalau di Jawa itu kan ada petuk, kekitir, letter C, itu adalah bukti awal. Nah, di dalam peraturan pemerintah nomor 2497 itu mengganti peraturan pemerintah nomor 1061 itu ada kalau dia tidak punya lagi alat bukti yuridis seperti petuk, kekitir, mana orang Sumatera tahu kan petuk kekitir itu. Itu hanya ada di Jawa yang bisa membuktikan dengan alas hak awal itu. Tapi kalau di luar Jawa kan nggak bisa. Nah, apa dikatakan oleh peraturan pemerintah nomor 24 itu? Kalau tidak ada lagi itu, maka penguasaan secara de facto. Jadi 20 tahun gitu ya, 20 tahun dia yang akan mendaftarkan atau sebelum-sebelumnya itu sudah menempati itu selama 20 tahun. Itu boleh dia melakukan pendaftaran. Dengan catatan dia harus membuat surat pengakuan bahwa tanah itu adalah, nanti ada saksi, dikuatkan oleh kepala desa kalau dia di desa, kelurahan kalau di lurah, sampai ke kecamatan. Nanti untuk didaftarkan ke pendaftaran tanah. Itu diakui secara de facto. Ya, hukum adat itu. Makanya dikatakan bahwa hukum adat itu marwahnya diangkat dengan adanya UPA itu. Begitu. Oke. Kemudian saya juga ingin bertanya nih Pak Ya. mengenai hukum agraria di Indonesia dengan negara agraria lain mungkin. Ya. Perbedaan kemajuan hukum agraria di Indonesia dengan negara lain itu kita keberadaannya jauh lebih baik atau justru mundur Pak? Ada beberapa hal gitu ya. Kalau dalam actionnya biasanya kan, yang banyak terjadi sengketa itu adalah sengketa hak. Ya, sengketa hak itu artinya seperti yang ditanyakan tadi, kita nggak punya alas hak apapun. Sedangkan kalau kita menggunakan hakim itu kan menggunakan bukti formal. Harus selalu gitu bukti formal. Ketika misalnya saya punya, kamu nggak punya, maka yang dikalahkan adalah yang nggak punya. Padahal secara material harus digali bagaimana sebetulnya hubungan manusia Indonesia dengan tanah seperti saya katakan tadi itu berdasarkan hukum adat yang tidak tertulis. Nah, yang kedua yang banyak terjadi sengketa itu di negara-negara adalah pengadaan tanah. Ya, pengadaan tanah itu memang agak rawan gitu. Saya tidak banyak membandingkan, cuman ketika saya ambil disertasi di Malaysia, saya membandingkan dengan Malaysia pengadaan tanahnya. Nah, salah satu yang menjadi pokok dalam konflik pengadaan tanah itu biasanya ujung-ujungnya pada soal harga, ganti kerugian. Nah, ganti kerugian yang kadang-kadang tidak manusiawi harus berkeras dulu gitu ya, baru dinaikkan harganya. Ada korban dulu, baru ada bergening. Nah, di Malaysia rata-rata enggak banyak gitu ya. Karena apa? Mereka punya tanah luas sehingga kalau halaman depannya diambil aja kira-kira 5 meter enggak ada masalah. Mereka di luarnya seperti itu. Yang ketiga soal kepentingan umum. Sampai sekarang juga kepentingan umum itu kan belum jelas apa sebetulnya pengertiannya. Nah, seperti itu. Nah, tinggal kita nanti akan bahas lagi mungkin lebih mendalam
apa saja penyebab dari ketiga hal itu yang melatar belakangi. Begitu. Nah, saya juga mau bertanya nih, Pak. Mau nanya. Oke, mungkin ada audiens kita yang mau ingin bertanya, Pak. Silahkan. Monggo. Pak, ini kan sekarang kita ini kan generasi termasuk generasi yang susah buat beli rumah gitu ya, buat beli tanah. Karena harganya kan Cukup tinggi ya, cukup banget. tinggi. Ada kemungkinan ini nggak sih Pak, kayak regulasi biar ada batasan untuk harga-harga tanah atau batasan buat para pemilik-pemilik tanah itu gitu. Soalnya kan kadang ada satu orang yang punya tanah di Jogja satu, di Bandung satu hektar gitu. Di Jakarta beberapa rumah, di Pekanbaru ada lagi, di Kalimantan ada lagi. Bisa ada regulasi yang membatasi itu nggak sih Pak? Sementara ini yang dibatasi itu untuk tanah pertanian. Tanah pertanian itu untuk sawah dan untuk kebun. Untuk melihat tanah pertanian atau bukan pertanian itu kita bisa lihat di sertifikat, atau kalau nggak ada sertifikat di struk PBB. Kalian lihat nanti kalau di rumahnya, belum tentu yang sudah dibangun itu adalah tanah pekarangan ya. Karena fisik dengan yuridis itu berbeda. Nah itu yang sementara ini yang dilarang adalah tanah pertanian. Itu namanya pelarangan tanah absente. Tanah absente itu tanah di luar tempat tinggal atau di luar kecamatan tempat tinggal yang punya tanah. Itu dilarang. Cuman orang kan misalnya orang dicontohkan tadi, nggak mungkin orang Riau datang ke Jogja ini mau membeli tanah pertanian hanya 500 meter persegi. Tanah dia perkebunan di Kampar sana udah ribuan, ratusan hektar kan gitu. Ya. Sehingga mestinya itu tanah-tanah untuk dibangun, untuk investasi, kos-kosan. Sekitar sini nih kita lihat. Mungkin nggak ada ibu kos, bapak kosnya. Tapi yang penting transfernya jalan kan gitu. Nah untuk yang rumah yang pekarangan, ya yang untuk dibangun, belum ada batasannya. Sehingga kalau saya katakan itu apa batasannya? Punya duit enggak? Kalau nggak punya duit ya batasnya cuma segitu-gitu aja. Tapi kalau punya duit di mana-mana bisa beli. Nah itu yang sebetulnya dulu di dalam pengaturan hak milik itu akan diatur gitu ya. Yang pertanian sudah diatur, yang pertanyaan tadi itu seharusnya akan diatur. Tapi nampaknya DPR nggak mau mengatur hak milik itu. Karena mereka akan akan apa istilahnya nggak bisa mempunyai kemana-mana tanahnya. Cuman ada satu kata aturannya misalnya gini, ada pembukaan real estate atau pembukaan pengembangan baru ya. Kamu hanya dibolehkan hanya maksimal punya 5. Maksimal punya 5 kapling. Gitu. Lebih dari itu nggak boleh. Untuk di situ. Di sana 5 lagi, di sana 5 lagi. Jadi sekarang ini bentuk landlordnya itu, tuan tanah itu bukan pada sektor pertanian. Kalau dulu kan sektor pertanian. Sekarang tuan-tuan tanah bukan tuan tanah, tuan indekos, tuan kos-kosan, tuan pengembang. Iya, seperti itu sekarang ini perkembangnya. Dan orang kan sudah akan beralih. Nah, apa bisanya kalian nanti? Ya nyicil. Kemudian yang ditanyakan harga tadi sebetulnya ada ya. Ada. Itu kan harga tanah itu harga NJOP dari nilai jual objek pajak. Kamu bisa lihat di PBB itu berapa harga tanahmu itu dan berapa harga bangunan. PBB kita itu adalah 0, berapa persen dari harga keseluruhan kedapat itu. Tapi jarang orang menggunakan itu. Sangat murah. Yang kedua adalah harga pasar. Harga pasar itu ditentukan antara 3 sampai 6 bulan orang beli terakhir di situ. Ya, orang membeli di sekitar RW atau dukuh di situ kalau di sini. Yang ketiga harga kesepakatan. Sepakat. Gitu ya. Sepakat berapa, sepakat naik apa sepakat turun. Nah itu yang agak susahnya katanya sekarang ini di Sleman atau di beberapa
disinyalir ada orang-orang yang punya duit banyak, entah dari mana duitnya. Karena untuk menyelamatkan hartanya, duitnya itu beli tanpa nawar, kan ngeri itu. Sehingga kalau di sekitar tempat kita ini di UI ini udah 2, 3, 4 juta itu, yang dulu cuman di bawah jutaan harganya. Karena itu tadi, begitu ada yang membeli 4 juta, katanya 3 juta terakhir, ya sudah, harga semuanya akan segitu patokan. Gitu ya. Ya. Nah, saya mau bertanya nih Pak, menurut Bapak sendiri kenapa nih sering sekali terjadi adanya tumpang tindih penguasaan tanah antara masyarakat dengan negara sendiri? Sebetulnya kan enggak. Kalau misalnya negara itu atau pemerintah itu ketika kita, seperti saya katakan tadi, memohonkan hak atas tanah untuk dijadikan sertifikat, dikabulkan. Tapi kadang-kadang kan enggak. Di Jawa mungkin sedikit, tapi kalau di Sumatera, di Kalimantan banyak. Orang yang tinggal di dalam hutan, orang yang mengusahakan tanahnya di pinggiran hutan itu, atau masyarakat, katakan masyarakat desa itu, sudah sering mengajukan pensertifikatan tanah. Tapi nggak dibolehkan, nggak dikabul-kabulkan. Tiba-tiba nanti ada corporate meminta tanah itu untuk perkebunan atau untuk pertambangan, langsung diberikan. Makanya terus, lah ini dalam hal ini kalau saya lihat kan, ini analisis akademiknya, negara mengadu ini, ngadu kita dengan corporate. Seharusnya kan dilihat dulu kalau ada seperti itu, baru kalau udah ribut, diekspos oleh media sosial, diekspos di mana-mana, baru tensinya turun. Tapi apa harus begitu dulu gitu ya? Harus perang dulu baru, kan nggak benar di negara hukum dan negara Pancasila ini. Seperti itu ya. Jadi konflik kadang-kadang konflik yang memang sudah diduga akan ada, tapi terus saja dipicu gitu. Oke, pertanyaan terakhir mungkin Pak, sekaligus sebagai closing statement kita. Apa nih Pak harapan dan saran Bapak terhadap agraria Indonesia ke depannya? Mungkin dengan meneruskan reforma agraria atau dalam hal penyelesaian konflik-konflik agraria di Indonesia. Ya, reforma agraria yang menurut para pakar itu gagal ya. Karena tidak ada political will, kemauan dari pemerintah, terutama pada zaman Orde Baru itu. Reforma agraria itu kan bagi-bagi tanah. Orang yang punya tanah dikasih tanah. Di dalam reforma agraria yang landasannya Undang-Undang Nomor 56 PRP tahun 60 itu, yang kita sebut dengan Undang-Undang Land Reform itu, setiap petani atau setiap orang atau keluarga itu diberikan minimal 2 hektar tanah. Ya. Dan orang tidak boleh untuk fragmentasi menjadikan tanah 2 hektar itu menjadi lebih kecil-kecil. Dilarang itu. Tetapi pada zaman Orde Baru, kalau kita sebut dengan land reform, wah itu PKI itu. Nah, gitu kan. Semboyan tanah untuk rakyat. Wah bahaya itu. Ajaran Lenin itu, gitu-gitu. Nah kami dulu dikejar-kejar ya gara-gara seperti itu pada saat Kedung Ombo, pada saat itu. Karena wah itu keturunan BTI nih katanya. Nah, ketika itu mulai pada zaman Pak Jokowi itu reforma agraria mau dibangkitkan, lahan yang mau dibagi yang mana? Lahan yang dibagi yang mana? Kalau saya bilangin nggak usah dibagi lah, dikuatkan saja orang yang sudah menguasai tanah itu menjadi disertifikatkan. Ya, orang yang tidak punyai alat bukti sedikit pun. Kalau PTSL yang dilakukan Pak Jokowi kemarin waktu sebelum pemilihan yang kedua, itu hanya menguatkan orang-orang yang sudah lama tinggal di situ dan mempunyai alat bukti. Dan sekarang yang saya inginkan adalah misalnya orang-orang yang ada tinggal di
pedesaan sana yang menggarap turun-temurun, tetapi tanah itu tidak jelas tidak jelas kepemilikan atas mereka. Jadi suatu waktu bisa diambil itu, seperti itu. Nah, kalau saya katakan ya sudah, jalankan seperti semuanya mengacu kepada Undang-Undang Pokok Agraria, apapun itu. Seperti sekarang sudah ribut ya di IKN itu, masa HGB dikasih 160 tahun. Itu dari mana? Kalau mengacu pada UUPA itu hanya 30, panjangan 25 dia boleh diperbarui. HGU sampai 99 tahun. Lamaan HGU ketimbang orang yang punya HGU kan. Mati duluan dia, tanahnya belum. Makanya itu harus kembalikan. Kalau saya bilang kembalikan semuanya kepada dasar peraturan dasar pokok-pokok agraria itu. Kemudian peraturan-peraturan lainnya harus mengacu ke sana. Jangan buat-buat sendiri. Walaupun nanti katanya ya kalau enggak itu silakan di judicial review, kan mahal. Ngapain kalau sudah tahu, kenapa harus dicoba-coba kan gitu. Nah, kedua adalah statement saya adalah pemerintah harus betul-betul menjalankan pasal 33 ayat 3 itu. Kemakmuran rakyat. Sementara ini malah sekarang ini kan kita menyokong negara, bukan negara yang menyokong kita. Kita sekarang ini menyubsidi negara, bukan negara yang memberikan subsidi kepada kita atau memberikan kesejahteraan. Dan kalian yang muda-muda ini nanti kan akan meneruskan itu. Harus dipelajari itu supaya tahu persoalan apa di negara kita ini. Itu. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Zaki yang sudah meluangkan waktunya di podcast kita. Sama-sama mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mungkin kawan-kawan cukup sekian dari episode Podlau kali ini. Sampai jumpa di next episode yang akan datang. Sampai jumpa.